Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ida Listiawati, NPM 24710022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembahasan soal UTS, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Dr. E. Febrianto, SEMM. Soal pertama, itu perilaku organisasi merupakan bagian dari gambaran kondisi organisasi. Uraikan penjelasan perilaku organisasi dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam organisasi terkait kepuasan kerja. Berikan penjelasan dengan referensi penelitian terkait minimal 5 referensi dengan waktu referensi 5 tahun terakhir. Untuk perilaku organisasi dan kepuasan kerja, perilaku organisasi itu mempelajari interaksi individu dan kelompok dalam konteks organisasi, termasuk bagaimana interaksi ini mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah elemen penting dalam mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal-hal yang mempengaruhi dalam perilaku kelompok dan kepuasan kerja diantaranya adalah: pertama, interaksi positif dalam kelompok. Hubungan sosial yang baik dalam kelompok meningkatkan kepuasan kerja individu. Menurut Becker et al. Tahun 2020, menunjukkan bahwa interaksi positif berdampak langsung pada kinerja kelompok. Yang kedua, dukungan sosial. Kelompok yang saling mendukung akan menciptakan lingkungan positif. Menurut Nielsen et al. 2021, menemukan bahwa dukungan sosial meningkatkan kepuasan kerja terutama dalam situasi stres. Yang ketiga, kepemimpinan yang efektif, yaitu gaya kepemimpinan mempengaruhi perilaku kelompok dan kepuasan kerja. Menurut Zott et al. Tahun 2019, menekankan bahwa pemimpin yang mendukung pengembangan anggota kelompok dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, keadilan dalam kelompok. Keadilan distribusi dan prosedural berkontribusi pada kepuasan kerja. Menurut Colquitt et al. 2020, menunjukkan bahwa perlakuan adil meningkatkan motivasi dan loyalitas anggota kelompok. Kemudian yang kelima, keterlibatan anggota, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan itu akan meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Hakanen et al. 2020, menyatakan bahwa keterlibatan anggota menciptakan rasa memiliki yang lebih besar. Kesimpulannya dari perilaku kelompok, yaitu perilaku kelompok di organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Faktor-faktor seperti interaksi, dukungan sosial, kepemimpinan, keadilan, dan keterlibatan merupakan elemen kunci yang dapat meningkatkan kepuasan kerja individu dan kelompok. Referensinya ada 5 referensi yang kita ambil di sini. Yang pertama, Becker, E. B. Demerotti, A. N. Sauvelli, W. B. 2020. Dual Process Model of Burnout and Engagement, Journal of Organizational Behavior. Yang kedua, Nielsen K. Noblet A. dan La Montagne, AD 2021. Workplace pada Jurnal Workplace Mental Health, a Review of the Evidence, International Journal of Workplace Health Management. Yang ketiga, Zhou Qi Chen H. and Zheng X 2009 dengan jurnalnya The Impact of Leader-Member Exchange of Work Engagement, Social Behavior and Personality. Yang keempat, Colquitt G.A. Cannon D.A. Vision, M.G. Porter, C.O. and N.G. K. 2020, Justice at the Group Level, a Review and Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology. Yang kelima, Hakanen G.G. Becker A. B. N. Sauvelli, W. B. 2020, Burnout and Work Engagement Among Teachers, Journal of School Psychology. Untuk pembahasan soal kedua,
yaitu perilaku organisasi secara keseluruhan adalah sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Terkait hal tersebut, seberapa penting sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Untuk sikap profetik dalam perilaku organisasi sangat penting karena beberapa alasan seperti berikut. Yang pertama, visi dan arah yang jelas. Sikap profetik membantu menciptakan visi dan tujuan yang jelas, sehingga sumber daya manusia dapat berkontribusi secara terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan proaktif individu dengan sikap profetik cenderung proaktif dalam menghadapi tantangan, mendorong inovasi dan solusi yang dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Budaya organisasi positif. Sikap ini membangun budaya kerja yang mendukung, kerjasama dan kepercayaan yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, kepemimpinan inspiratif. Pemimpin dengan sikap profetik dapat memotivasi anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pengembangan individu. Tanggung jawab sosial dan etika sikap ini meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etika yang mendorong keputusan yang bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sikap profetik merupakan fondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia, mendukung pertumbuhan individu dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Sekian hasil pembahasan yang saya buat untuk TS mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih, semoga dapat diterima Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.